Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi Kadin DKI Jakarta. Saya Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, akan memandu diskusi yang cukup spesial di hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat di Jakarta. Meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, namun Jakarta tetap dituntut harus naik kelas agar dapat menjadi kota global dengan perekonomian yang terus bertumbuh. Selamat siang, Abang. Selamat siang, Bu Diana. Sehat-sehat. Selamat bertugas lagi untuk Kadin Jakarta 5 tahun ke depan. Terima kasih. Saya sebutnya Abang aja ya. Bang Emil, boleh. Karena saya tahu Abang itu ternyata sudah pernah mendedikasikan diri di Jakarta 7 tahun loh, Bang. Iya, betul. Dulu saya sebenarnya lama di luar negeri, 7 tahun juga, dipanggil pulang akhirnya setelah kerja di Amerika, di Hong Kong. Kemudian karena bidang keahlian saya arsitektur tata kota, saya menjadi staf ahli Pak Sutioso 2 tahun, jadi staf ahli Pak Fokke 5 tahun, mengurusi izin-izin bangunan besar. Jadi kalau ada hotel gede, kantor, itu saya periksa dulu tiap hari Kamis. Kalau saya dan tim sudah beres, baru gubernur tanda tangan gitu. Jadi udah ngebelain Jakarta dari dulu, 7 tahun. Keburu nyalon wali kota, Bu. Makanya saya berhenti jadi staf ahli gubernur Jakarta. Jadi nggak asing lagi untuk Jakarta ya? Insya Allah. Dan kita tahu sepertinya status ibu kota akan berpindah nih, Bang. Tapi kemacetan masih betah tinggal di sini. Sebuah PR besar kayaknya, Betul. Bang. Jadi menurut Abang, dengan perubahan status ini, apa saja tantangan dan peluang yang menanti Jakarta ke depan? Tantangannya begini, dengan berpindahnya ibu kota, ada satu fungsi ekonomi yang agak berkurang, namanya ekonomi pemerintahan. Apa itu ekonomi pemerintahan? Kegiatan-kegiatan yang bersifat pemerintahan akan berkurang. Meeting-meeting, konferensi MICE ya, MICE-nya kementerian kan dikali 30 ibaratnya kan, kali berapa kali dalam setahun, kali berapa kamar hotel, restoran, transportasi terdampak memang. Tapi itu sudah konsekuensi. Seperti dulu Amerika memindahkan ke Washington DC, New York-nya tetap kota bisnis. Nah, peluangnya adalah kita harus mentransformasi diri Jakartanya supaya lebih banyak kegiatan ekonomi. Caranya apa? Nggak ada lain kecuali naik kelas, Bu. Jadi kota global. Apa itu ciri kota global? Ya eventnya harus internasional. Misalkan konser musik, ekonomi kreatif. Jangan hanya konser musik kelas musisi lokal. Harus ada konser musik, lebih banyak musisi internasional. Jangan hanya ada pameran produk-produk, Ibu misalkan ya, bidang pangan. Tapi pameran exhibition-nya harus skala ASEAN, skala Asia. Nah itulah mimpi saya untuk Jakarta adalah sepeninggal Nusantara, kita naik kelaskan aktivitas ekonomi kita dengan aktivitas global. Makanya gubernurnya harus rajin promosi, Bu, harus memperbaiki sistem perizinan supaya bisnisnya global itu minimal standar Singapura bisa dikejar. Tapi Bang, kan kalau kota Jakarta ini kaya dengan keragaman budaya, bisnis, hingga menjadi destinasi kelas dunia. Ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan poin-poin plus ini, Bang? Saya punya rumus namanya DKI, Bu, bukan Dono Kasino Info. Desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Nah, nanti dengan Kadin saya 2 yang terakhir, kolaborasi. Jadi bagaimana caranya kota ini ramai usaha dagangnya dengan mendengarkan lebih banyak dan mengkolaborasikan lebih banyak peran Kadin. Menjadi mitra strategis tadi. Ibarat nih ya, Pak Gu, Kadin pengen pameran bidang properti dibanyakin, ya udah, karena aspirasinya itu saya bikin kalender eventnya, kita cek kemudahan dan lain sebagainya. DKI, K-nya kolaborasi, I-nya itu inovasi. Inovasi itu melahirkan yang tidak ada menjadi ada. Contoh, Kepulauan Seribu kita dorong jadi kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata.
sehingga perpajakannya, insentifnya itu bisa kompetitif seperti Dubai kan. Nanti Kepulauan Seribunya yang sekarang hanya nggak terlalu banyak lah ya, menjadi kelas dunia orang datang ke sana. Maka saya bilang nanti kalau jadi gubernur Ancos dibenerin, nanti terminal ke Kepulauan Seribunya kelasnya harus kelas dunia kan. Bawahnya ada MRT, atasnya terminal, OTW ke Kepulauan Seribunya ala-ala Dubai, nanti ada destinasi-destinasi bukan hanya untuk warga Indonesia tapi warga dunia, seperti Disneyland, ala-ala Disneyland, seperti Universal Studio. Nah, hal begitu yang tentu jadi peluang Kadin ya sebagai pelaku utama ekonomi di Jakarta. Kemacetan dan polusi, Bang, kan adalah ini isu klasik. Apa solusi yang paling efektif menurut Abang untuk mengatasi masalah ini? Gini, kemacetan itu kan terjadi karena ada pergerakan. Orang bergerak ya Bu, dari rumah ke kantor, dari rumah ke usaha. Ini konsep lama sebenarnya ya. Sehingga kalau terpaksa harus bergerak, kita perbanyak transportasi publik, LRT, MRT, bus, dan lain sebagainya. Maka nanti misalkan busway, Transjakarta diperluas sampai kota Bogor, diperpanjang sampai kota Bekasi, sampai kota Tangerang, sehingga 3 juta orang yang tinggalnya tidak di Jakarta, tapi kerja di Jakarta bisa lebih cepat datangnya kan. Jarak pendek, kita bikin jembatan-jembatan, udah saya desain ya, sehingga kalau jaraknya cuma 500 meter mah jalan kaki aja, jangan manja dikit-dikit naik mobil. Sekarang naik mobil karena nggak ada jembatannya untuk nyebrang, nggak ada pedestriannya yang nyaman, sehingga mindsetnya, nah itu ada micro macet yang di dalam kawasan, ada city scale macet yang antar zona. Nah, saya punya kebijakan insya Allah adalah mengurangi pergerakan Bu. Kalau tadi kalau harus bergerak difasilitasi, kalau bisa ini dikurangi. Gimana ngurangin pergerakan? Work from home itu bisa dipergilirkan. Kan sebenarnya pasca COVID itu work from home tuh bisa untuk industri tertentu ya Bu. Contoh nih, saya tanya ke lawyer senang Bu work from home, karena bisa dikerjakan di rumah. Dia bilang ngurangin pergerakan Pak Ridwan, saya juga nggak harus nyediain makan siang katanya bahasa dia, jadi menghemat ekonomi kantor banyak sekali. Nah nanti Senin yang kerja di rumah siapa, Selasa yang di rumah siapa, tanpa mengurangi produktivitasnya. Yang ketiganya adalah memperbanyak CBD Bu, jadi SCBD kayak Sudirman CBD saya perbanyak nanti di barat, di utara, di timur, misalkan Kelapa Gading. Perbanyak skalanya kalau bisa sampai kayak SCBD-nya Kelapa Gading, sehingga orang timur ngantornya nggak usah selalu ke Sudirman Tamrin, tapi ngantornya di SCBD-nya Kelapa Gading misalkan. Itu kan kebijakan gubernur itu, mendorong perizinannya. Nah kombinasi tadi Bu ya, mengurangi pergerakan dan memfasilitasi pergerakan, termasuk kalau sungainya memungkinkan kita coba inisiatif riverway. Bagus tuh. Ide Pak Sutioso itu Bu, pernah cerita ke saya. Nah kalau polusi, selama kemacetannya tertangani, polusinya kan berkurang. Cuman jangka pendek saya mau nanam pohon, 3 juta pohon di sebuah kota di dunia bisa nurunin suhu cukup signifikan, 2% nurunin polusi signifikan. Apalagi ada carbon trading Bu, pebisnis yang mengeluarkan karbon. Kalau saya suruh nanam pohon misalkan di kawasan Tanah Abang aja, itu dia bisa mengklaim hasil tanamannya itu untuk berkurang pajak karbonnya gitu. Jadi kemudian nanti melobi pemerintah pusat agar pembangkit listrik tenaga batu bara di Banten tuh Bu, itu bisa diganti ke energi terbarukan sehingga anginnya tidak terbawa polusi. Nah kombinasi mengurangi pergerakan, kombinasi penghijauan, kombinasi melobi itu, termasuk nanti kita beli mobil penghembus embun Bu tiap pagi dan sore, jadi si asap yang lagi mau ke atas langit bisa ditangkap oleh unsur air itu. Kira-kira gitulah yang ada dalam hayalan saya. Bukan hayalan, akan jadi kenyataan. Siap. Tapi saatnya Abang tentu
pernah mempersiapkan beberapa program yang kami tahu. Program inovatif seperti mobil curhat untuk kesehatan mental dan juga kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa. Mengapa program-program ini dirasakan penting, Bang? Karena dua-duanya muncul dari problem. Kan pemerintah itu harus punya dua cara berpikirnya ya. Membereskan problem atau menghadirkan sesuatu yang baru. Contoh sesuatu yang baru tadi, kawasan ekonomi khusus Kepulauan Seribu. Itu sebenarnya bukan problem banget, itu lebih ke visi baru. Nah, kalau mobil curhat atau apps curhat, itu karena Jakarta itu kota stres nomor 9 di dunia ya, Bu. Kenapa stres, Bu Diana ya? Karena dari gaya hidup, Bu. Kemacetan bikin stres, maaf ya. Kehilangan pekerjaan, apalagi sekarang bikin stres. Turunnya daya beli bikin stres. Lihat medsos, orang maaf ya, pamer-pamer nih. Iya, bikin Flexing bikin stres. Masa mudik ada fenomena sewa iPhone? Karena di desa kalau orang bawa iPhone dianggap sudah sukses. Sampai ngebelain supaya dipuji kan gitu. Itu yang bikin stres. Nah, stres itu ujungnya penyakit mental. Nah, sebelum si stres ini jadi penyakit mental, negara harus hadir, gitu ya. Kalau sifatnya ingin cerita, saya siapkan apps. Kalau apps nggak cukup, saya siapkan mobil yang parkir di pinggir jalan, kayak dulu mobil vaksin di GBK, di Balai RW kan, di dalamnya ada konselor, ada psikolog dan lain-lain. Ngurangin stres berikutnya, perbanyak festival. Maka saya akan bikin culinary night, car free night malam hari. Sebulan sekali, Bu, di kecamatan nanti mamerin UMKM kayak pasar bazar ya, bazar malam. Tengahnya ada pesta budaya, ada panggung, itu saya rutinkan juga. Nah, jadi itu kalau mobil curhat. Nah, kalau kredit itu sama. Warga Jakarta banyak terjerat pinjol. Pinjol itu kan nggak ada BI checking. Jadi, nah saya lawan semudah pinjol tapi malah ikat gitu. Jadi saya udah praktekkan tanpa bunga berbunga, ya, hanya biaya administrasi, kemudian tanpa agunan. Kok bisa? Namanya kredit kelompok. Dikasihnya itu berlima. Kalau satu macet, 4 harus bertanggung jawab gitu. Jadi caranya begitu. Nah, ini saya praktekkan, berhasil. 500.000 paling kecil, kayak untuk Starbucks keliling itu mikro banget ya, Bu. Sampai 10 juta lah buat gerobak bakso gitu. Dan masalahnya banyak, Bu, nggak hanya stres dan apa tadi kredit mesra itu. Di mana ada problem, saya coba berimajinasi cari solusi. Kira-kira. Luar biasa. Tapi saya ingin juga mau tanya tentang Kadin nih. Siap. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kadin, itu seringkali bersifat strategis. Bagaimana nanti Abang melihat kolaborasi ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, khususnya bagi rekan-rekan pengusaha yang ada di Jakarta? Kalau saya sederhana, Kadin itu mitra berdialog, mitra berdiskusi, mitra merumuskan kebijakan, dan mitra mengeksekusi. Nah, problemnya seringkali inovasi dan bisnis itu udah lari duluan, si peraturan masih jadul, kebayang nggak? Nah, jadi gap ini harus dikurangin. Contoh dulu, ojolnya udah jalan, peraturannya belum ada. Saya masih ingat dulu tuh. Ojol dilarang pagi hari oleh Pak Menteri, sore dibutuh seharian tuh. Sorenya pembatalan ojol dibatalkan lagi oleh Pak Presiden gitu. Itu contoh ya. Bisnisnya udah duluan. Nah, pemerintah itu seringkali telat, Bu, terhadap fenomena bisnis baru, bisnis ini. Sehingga kalau Kadin tuh jadi kayak ngasih alarm gitu, Pak Gub, ini ada fenomena bisnis kok belum ada dasar hukumnya. Nah, hal begitulah yang nanti kami butuh mitra tadi. Plus tadi juga, ini Kadin saya tantang, sanggup nggak? Maaf ya, 20 pameran dalam setahun di bidang pangan gitu. Harus bisa, biar banyak perdagangan. Jadi kita timbal balik. Kami nitipkan program, Kadin juga menitipkan aspirasi.
ngapain kita berseberangan juga, Bu? Justru makin banyak entrepreneur, persentase terhadap jumlah penduduk negara itu makin bagus. Kita kan di Indonesia itu hanya kurang dari 1% entrepreneur ya terhadap populasi. Singapura aja udah lebih dari 5%. Jadi kita termasuk yang mau saya dorong itu di kampung-kampung, Bu ya. Ibu-ibunya tuh semangat dagang loh, keren. Maaf ya, dibanding saya di Jawa Barat, tiap saya sampling, hampir setengah ngacung ingin ngewarung gitu. Jadi artinya, cuman nggak ada ilmu bisnis apa-apa, Bu, satu itu. Terus kami nggak punya motor buat jadi agunan. Nah ini sebenarnya is a nice problem, semangatnya ada, tinggal negara fasilitasi. Iya, betul. Kira-kira gitu. Luar biasa. Dan kolaborasi konkret yang dapat dilakukan antara pemerintah, Kadin, dan sektor swasta lainnya untuk mendorong Jakarta sebagai pusat bisnis kelas dunia, sekaligus smart city. Kita gimana tuh, Bang? Nah, smart city itu kan teorinya digital, Bu. Maaf ya, kalau bisa nggak ketemu, ngapain ketemu? Nah, satu. Kalau bisa bisnisnya jalan tanpa harus bertemu fisik, kenapa harus ketemu fisik? Ya, betul. Bisnisnya jalan, tapi kan nggak bertemu fisik. Artinya nggak ada kemacetan. Saya contohnya kurator IKN, masih ya. Seminggu sekali saya rapatnya Zoom. Saya nge-review 6-8 proyek. Bayangkan kalau harus ketemu muka, berarti ada 8 kantor harus ke sebuah titik. Saya kuratornya juga dari Bandung harus ke satu titik. Berapa kemacetan yang ditimbulkan kan? Iya. Ternyata oleh Zoom selama 2 jam beres. Nah, jadi smart city juga salah satunya di bidang ekonomi itu. Di perizinan kalau bisa nggak ketemu. Iya. Sebenarnya kalau masih ketemu tuh maaf ya, Bu, masih jadul itu tuh. Saya tuh pengennya gimana caranya manusia nggak ketemu, urusan izin ya. Cukup aja mempercayakan diri, formnya juga semua online. Menurut saya sekian persen belum online. Kedua, komplain bisa direspon juga dengan cepat. Maka kita akan bikin super apps Jakarta. Ketiga, mengedukasi. Contoh ya, saya dengan Bu Sri Mulyani ngewawancara ibu-ibu pedagang celana. Dia dagangnya digital, Bu, tapi versi 1.0, dagangnya di Instagram, bukan di mana, bukan di e-commerce, cuman promosi loh. Yeah. Saya misalnya nama saya Ibu Siti gitu, Bu Siti jualan celana, terus difotoin di Instagram, di TikTok. Dia stres, Bu. Saya bilang, Bu, kenapa stres? Banyak pesanan. Saya nggak siap, Pak. Saya hanya saya dan ponakan saya gitu. Nah, jadi berarti peluang besar si ibunya nggak siap, berarti tugas negara adalah ngasih tahu, siap-siap loh kalau naik digital, hidup kamu lebih bagus. Nah, smart city di bidang ekonomi itu mengedukasi, kan gitu ya, mempermudah perizinan, aktivitas bisnis yang tidak perlu ketemu, kita dorong tidak perlu ketemu. Nah, disitulah nanti PDB kita melompat gitu. Hidup lebih bahagia, Bu, karena nggak stres di jalan. Walaupun maaf ya, kalau macet juga suka ada namanya ekonomi kemacetan, Bu. Lagi macet nih, saya pernah di mana, di Rasuna Said. Bapak, tukang bapau lewat tuh. Berarti kan dari kemacetan lahir ekonomi bapau gitu. Bang, kami nih di sektor usaha sering menghadapi tantangan terkait persaingan dengan BUMN dan BUMD. Terkadang ada kesan bahwa perusahaan-perusahaan plat merah ini mendapatkan privilege, terutama dalam proyek-proyek pemerintah daerah yang cenderung dimonopoli. Dalam hal ini bagaimana Abang memposisikan diri untuk menjaga keseimbangan dan memastikan adanya keadilan antara sektor swasta dan BUMN atau BUMD dalam roda perekonomian khusus di Jakarta? Saya juga pernah protes ini, Bu. Jadi waktu saya gubernur ya, ada proyek namanya Pelabuhan Patimban, dikerjain oleh BUMN. Masa batunya dari Lampung, saya bilang. Padahal batunya tuh ada di Subang, maaf ya. Saya bilang, Pak Menteri,
cari dulu dong apa pengusaha lokal buat supplier si reklamasinya, kan dari Tanah Subang sendiri dia banyak. Tapi karena udah punya supply chain tertentu, ya saya bilang nggak ada masalah. Tapi kan ekonominya tidak sila kelima, saya bilang. Harusnya sila kelima keadilan. Gitu. Kalau di Subang, kecuali kalau barangnya nggak ada di Subang, baru boleh ke provinsi lain kira-kira gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi kalau kita dahulukan yang namanya pengusaha-pengusaha lokal Jakarta. Nah kalau sifatnya BUMD, BUMN, tinggal kita cek rasionya aja, Bu. Ya. Ibu tinggal teriak lah ibaratnya, Pak Gub nggak adil, sudah gitu. Tapi kalau masih dirasa semua sibuk, maaf ya. Iya. Atau kebalik, ini terlalu dominan, misalkan yang plat merah, di bawah agak teriak, ya udah nanti diskresi aja. Jadi saya sesederhana itu aja. Wah. Tapi dulu sebagai kepala daerah saya pernah protes ke pusat begitu. Ini kalau nanti gubernurnya punya visi entrepreneur beda memang. Karena dulu saya pengurus Kadin juga, nih banyak yang nggak tahu ya pemirsa. Saya dulu pengurus Kadin bidang ekonomi kreatif, pengurus pusatnya. Zaman ketuanya Pak Sulistyo, Ibu ya? Pak Sulasto, iya. Ya, Sulasto. Kurang lebih itu, jadi paham juga. Tapi Abang juga sering menyoroti pentingnya Jakarta menjadi kota global. Namun konsep ini mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat, Bang. Jadi terobosan apa yang Abang akan lakukan untuk memastikan bahwa pembangunan Jakarta sebagai kota global tetap relevan bagi kehidupan warga lokal, khususnya komunitas Betawi nih, Bang, sehingga mereka merasa diutamakan dan terlibat dalam proses tersebut. Yang pertama, identitas itu penting untuk membedakan kita dengan yang lain. Bu Diana perempuan, saya laki-laki. Cara berpakaian kita kan beridentitas, coba ditukar kan aneh. Kemudian budaya juga sama gitu ya. Sehingga Sudirman Tamrin bolehlah kayak Singapura, Hong Kong, tapi level bawahnya harus kerasa Jakartanya. Makanya saya ada program arsitektur Betawi di pintu-pintu komplek. Kalau di Bali kan ada Candi Bentar gitu ya. Nah kita apa? Saya bilang. Jadi harus ada kesiapan. Gapura-gapura. Kedua, lembaga adat harus dilestarikan. Hari ini belum ada. Amanat Undang-Undang DKJ wajib ada lembaga adat. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang menyangkut identitas budaya dimusyawarahkan. Yang ketiga yang terpenting, kami akan bikin dan pernah saya lakukan namanya pendidikan karakter berbasis budaya. Jadi sekolah-sekolah itu disuntikan, Bu, secara sopan santun, khas budaya. Kalau Betawi mungkin harus dilatih berpantun. Orang Betawi nggak bisa pantun kan, palang pintunya berpantun semua. Ya. Nah misalkan begitu. Jadi kombinasi pendidikan karakter berbasis budaya, ada lembaga adat, kemudian ada arsitektur ekspresi budaya Betawinya, plus beasiswa khusus anak Betawi, Bu, yang nanti pintunya saya bedain. Supaya golongan itu sebagai warga tanda kutip kearifan lokalnya bersaing nanti. Jadi pengusaha ya jangan hanya di level bawah tapi naik di menengah dan naik di level atas. Saya kira itu komitmen kita. Bang, kami tahu Bang bahwa Abang mempunyai program 1 miliar per RW selama 5 tahun. Nah, program ini cukup ambisius dan menjanjikan kalau kami menyebutnya. Namun ada kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang baik, program ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Dan bagaimana Abang memastikan program ini berjalan efektif dan benar-benar membawa manfaat, juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga lokal? Ya, Bu Diana, saya harus sampaikan dulu alasannya. Kenapa program ini hadir? Satu, Jakarta terlalu luas, Bu. Tidak semua level RW kampung itu tersentuh dari balai kota. Nggak bisa. Maka kita harus pakai konsep tadi, DKI. D-nya itu desentralisasi. Nah ini contoh saya. Mendesentralisasikan cara membangun ke masyarakat.
Nggak bisa semua dinas, nggak cukup. Nah, lahirlah program desentralisasi, RW diberdayakan kan, diberi anggaran, total 1 miliar selama 5 tahun. Uangnya bukan di RW, nah ini menjawab, uangnya di kelurahan. Siapa yang nanti yang melakukan pelaporan akuntansinya? Lurah. Karena ASN terjauh itu ada di kelurahan, RW kan bukan ASN. RW itu cukup bawa proposal, ya, di mana dia punya budget 1M selama 5 tahun. Nanti Pak Lurahnya yang verifikasi, oh betul, oh, oke cair, jadi kegiatan kan, terus laporan diminta. Nah kalau terjadi penyelewengan ya Lurahnya saya gantung, ibaratnya begitu. Jadi sudah diamankan. Kedua, gimana cara belanja sesuai RW Bu? Ada RW kumuh, saya bilang beresin tuh kumuhan dulu. Maka ada padat karya kan, orang nyangkul apa, jadi nambahin kesejahteraan warganya. Kalau dia nggak kumuh, dia masih kotor, ya udah beliin motor apa sampah atau bikin fasilitas pengolah sampah. Kalau dia udah bersih, nggak kumuh, ya modalin si ibu-ibu ngewarung dari situ boleh. Nanti diatur oleh sebuah mekanisme kan. Kalau ternyata ekonomi juga udah bagus, ya udah bikin pesta budaya. Jadi bayangkan 5 tahun 2.700 RW sibuk rapat, sibuk berdebat gitu ya, membuat RW-nya bergairah, kohesif, manusianya ngumpul dan sebagainya itu. Sehingga gubernur bisa fokus ngurusin yang gede-gede. Kemacetan skala kota, polusi skala kota. Kalau dikalikan semua begini kan gak akan bekerja. Itu cara saya mempercepat pembangunan. Kenapa juga orang Jakarta tuh pintar-pintar, tingkat intelektualitasnya melebihi rata-rata. Jadi jangan tidak percaya gitu. Kadang-kadang mereka lebih pintar, lebih paham apa yang dibutuhkan. Nah itulah konsep DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Itu yang kita tunggu-tunggu keterangannya, karena diskusi kita hari ini sangat membuka wawasan dan memberikan gambaran yang jelas tentang visi dan misi Bang Ridwan untuk Jakarta. Sebagai penutup, saya ingin menanyakan satu hal nih, mungkin juga pertanyaan dari banyak masyarakat, Bang. Pesan dan harapan apa yang ingin Abang sampaikan kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang ekonominya maju serta menjadi kota yang lebih smart, hijau, dan layak huni? Ya, yang pertama, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kalau bahasa syariat. Taat pada Tuhan, pada Rasul, dan pada pemimpin. Nah, pertama tolong taat ke pemimpin. Kalau nanti udah terpilih. Kalau kata Pak Gub, kiri, kata Pak Gub, Kadin kita nanam pohon, nanam pohon. Nah, saya harapan saya itu ya, ada ketaatan dulu. Tentu kan pemimpinnya harus amanah ya, amanah, pemimpinnya juga dicintai. Yang kedua, nggak bisa ngandelin pemerintah. Ada teori pentahelix ya, A, B, C, G, M, akademisi, bisnis, komunitas, media, dan A, B, C, G, M, government, dan media. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah, huruf G, saya ini hanya 1/4 kekuatan. Dengan bisnis bersama Ibu Diana hanya 2/5 kekuatan. Didorong oleh riset-riset tepat sasaran akademisi, kita udah 3/5. Didorong oleh komunitas, ngajakkan ormas lah, terus macam-macam, itu udah 4/5. Apalagi medianya kan, memberitakan yang inspiratif. Nah, jadi kolaborasi pentahelix inilah yang saya harapkan. Sehingga kotanya majunya bareng-bareng. Our city is our responsibility. Nah, kalau smart, nama juga era hari ini, kalau telat mengadaptasi dengan teknologi ya kamu akan kalah dan patah. Makanya mau emak-emak di kampung, mau orang apapun, semua harus pegang HP dan gunakan HP-nya untuk menaikkan kesejahteraan, kan begitu. Layak huni, nah ini tugas gubernur, memperbanyak hunian-hunian di tengah kota. Nanti di atas pasar itu perintah Pak Prabowo, kita harus perbanyak hunian di atas pasar. Terus saya nanya, pengembangnya siapa? Ya nanya ke Kadin lah Bu. Bu Diana ada nggak yang sanggup ngebangun puluhan pasar jadi bawah atasnya ada rusun, kan begitu. Kira-kira gitu. 153 pasar di Jakarta. Masih selantai 2 lantai kan.
Wah, terima kasih banyak Bang atas waktunya dan semua ide inspiratif yang sudah Abang bagikan. Semoga segala ide dan visi yang Abang sampaikan bisa menjadi langkah nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Dan semua niat tulus Abang dalam memimpin dan melayani masyarakat DKI Jakarta mendapat ridho dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk para pendengar setia podcast Kadin DKI Jakarta. Sampai jumpa di episode Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.